Itu kan urusan kampus. Kampus kalau terjadi ada kesalahan kok saya yang disalahin. Adik-adik aja. Kalau mau masukin, saya ngapain masukin kampus yang saya nggak kenal? Mending saya kampus UI. Loh, banyak korbannya bukan gua doang. Telah terjadi praktik mafia pendidikan. Jadi yang kita laporkan di sini adalah universitasnya, perguruan tingginya, teman-teman. Didampingi kuasa hukumnya, artis sekaligus pengusaha Pablo Benua bersama sang istri Re Utami pada 13 Oktober 2025 kemarin memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Depok terkait laporan dugaan ijazah palsu. Kehadiran Pablo Benua tidak lain untuk klarifikasi atas laporan yang menuding jika Pablo bersama sang istri serta adik Pablo, Christopher Angga Sastra dituding telah menggunakan ijazah palsu yang diperolehnya dari salah satu perguruan tinggi yang berada di Depok. Setelah diperiksa selama 5 jam, Pablo dengan tegas membantah soal tuduhan menggunakan ijazah palsu. Menurutnya, dirinya hanyalah korban. Lantas, benarkah ada oknum mafia pendidikan yang memperjualbelikan ijazah? Pertanyaannya nggak banyak kok. Iya. Pertanyaannya yang inti-intinya paling cuma 8. Berarti yang dugaan ijazah palsu itu nggak benar apa gimana? Wah, nggak bener lah. Nggak bener. Bang. Alhamdulillah bagus, baik. Penyidik-penyidik welcome karena tujuannya kan kita di sini adalah untuk mengungkap ada salah satu kampus yang tidak melaksanakan program-program pendidikan sebagaimana mestinya seperti apa yang saya sudah laporkan. Gitu loh. Kami sudah melaporkan terkait adanya dugaan mafia pendidikan. Oke, jadi jangan dengar-dengar tuh dari pihak yang nggak jelas lah. Banyak pihak-pihak di luaran sana yang nggak jelas menunggangi perkara ini seakan-akan Pablo yang tersudut. Enggak. Di sini justru kami adalah pihak yang mengungkapkan siapa sih pemainnya, siapa sih orang atau dalang yang melakukan praktek-praktek mafia pendidikan. Sekarang orang mau S1, ya kan, mau S1, ada proses dong di sana. Prosesnya apa? Dia datang, dia belajar, dia sekolah, dia kuliah, dia skripsi, dia isi daftar hadir dan lain-lain, kan begitu ya. Tugas ini dia tidak lakukan. Yang speak up bukan cuma saya, yang speak up banyak. Saya itu sudah sarjana hukum sejak tahun 2018. Saya sudah lulus 2018, saya sudah SH, saya sudah sarjana hukum. Kare itu sudah MH, sudah magister. Jadi nggak ada urusannya. Ini kan orang-orang mencoba untuk ngegoreng-goreng gitu loh. Itu kan urusan kampus. Kampus kalau terjadi ada kesalahan kok saya yang disalahin. Adik-adik aja. Kalau mau masukin, saya ngapain masukin kampus yang saya nggak kenal? Mending saya kampus UI. Gua terima dari kampus. Mungkin nggak itu palsu? Mana ada itu, indikasi dugaan pemerasan. Rekamannya gua lengkap semua. Usai dilaporkan dan mendapat panggilan pemeriksaan, Pablo Benua menyebut jika dirinya tidak akan tinggal diam. Suami Re Utami itu berencana membongkar dan menyeret aktor intelektual siapa dalang di balik mafia pendidikan yang memperjualkan ijazah di salah satu perguruan tinggi di Depok tersebut, yang menurutnya sudah memakan banyak korban. Pablo menyebut ada salah satu mahasiswa yang dijanjikan mendapatkan ijazah tanpa harus mengikuti kegiatan belajar sebagaimana pada perguruan tinggi pada umumnya. Kampusnya yang melakukan perbuatan itu. Kampusnya melakukan perbuatan yang diduga praktek-praktek mafia pendidikan. Kemarin, 2 hari yang lalu, itu baru ada yang speak up. Baru ada yang bicara. Bahkan yang bicara mantan anggota BRIMOB, anggota Polri. Bayangin. Udah, dia ngomong bahwasanya dia nggak pernah ada kuliah di situ. Dia nggak pernah datang. Kok bisa tiba-tiba lulus? Agenda selanjutnya kita akan buktikan sampai ke ujung. Nggak ada cerita. Dan ingat ya, korban ini bukan cuma 1 atau 2 orang. Kami akan tarik sebanyak-banyaknya yang keluar.
Loh, banyak korbannya bukan gua doang. Banyak. Iya, artinya abang Hari juga ini- merasa Ya, jadi hari korban. ini gua bukan hanya berdiri sebagai korban, tapi gua harus berdiri sebagai pejuang. Kenapa? Gua keluar, gua akan munculkan orang-orang dan gua pastikan itu adalah orang-orang yang tidak lulus tapi tidak mendapatkan hak-haknya dia sebagai mahasiswa. Terseretnya nama Pablo Benua beserta istrinya, Re Utami, atas laporan dugaan ijazah palsu sempat ramai menjadi perbincangan sejak Oktober bulan lalu. Menanggapi laporan ijazah palsu tersebut, Pablo mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, termasuk mengenai hubungannya dengan pejabat di perguruan tinggi tersebut. Lantas, seperti apa persoalan yang sebenarnya? Benarkah ada pihak lain yang ingin menjatuhkan Pablo Benua? Saya mendapatkan informasi ternyata dari pihak kampus berkoalisi dengan organisasi advokat yang saat ini sedang dualisme. Organisasi advokatnya kami di PAI, ya kan, Perkumpulan Advokatan Indonesia. Jadi ternyata yang saya lihat bahwa dari PAI ini berkoalisi ke sana, berkoordinasi, karena yang aktif untuk melakukan preskon menjatuhkan kami seakan-akan kami menggunakan ijazah palsu adalah dia. Ini orang-orang PAI. Tahun 2022 ya, gue punya sahabat yang memang udah kita anggap kayak keluarga sendiri lah, udah kayak saudara sendiri lah. Dia menceritakan pada saat itu kita lagi di Bali, dia menceritakan bahwa ibunya baru mendirikan satu kampus. Kampusnya kan kalau nggak salah itu didirikan tahun 2019. Nah, jadi itu perizinannya baru terbit atau bagaimana saya nggak begitu paham. 2019, tahun 2022-nya ketemulah sama saya si Pak Dodi ini di Bali, lagi jalan-jalan kita di Bali, lagi ada urusan di sana. Akhirnya dia menceritakan, bos ini ada nih satu kampus, satu STIH baru didirikan oleh ibu saya. Ibu saya ketua STIHP-nya, ibu saya ketuanya, gitu. Ketua sekolah tinggi tersebut begitu. Nah, didirikan namanya kuliahlah di sini bos katanya, gabunglah di sini. Untuk saya ikut, kan kami bangga kalau seandainya ada public figure, ada Pablo Benua, ada Re Utami yang lulusan daripada sekolah tinggi ilmu hukum dan politik. Karena memang Pak Dodi sudah kita anggap kayak saudara, udah kayak sahabat sendiri, akhirnya ya sudah kalau memang mau menggunakan nama kita, seakan-akan kita lulusan di sana, ya nggak ada jadi persoalan kita juga gitu kan. Kami juga nggak mau istilahnya namanya sama temen kan gitu. Nah, ujung-ujungnya Pak Dodi bilang, ya bukan hanya sebatas nama, tapi kan pasti ada butuh biayanya di dalam. Dalam proses pendidikan itu pasti ada biaya. Loh, jadi kita pakai nama kita, saya sempat bertanya itu, pakai nama kita lalu kita bayar juga? Iyalah bos katanya, begitu ceritanya. Hingga puncaknya adalah ketika baru-baru ini ya sekitar 1 bulan lah, tanggal 29 Agustus gitu. Nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya nggak kenal, padahal saya membayar gitu ya. Bahkan kalau mungkin orang bayarnya cuma sebatas uang kuliah, saya bayar di situ, skripsi saya bayar, uang ujian saya disuruh bayar. Jadi pokoknya setiap Pak Dodi minta uang untuk kepentingan kuliah, saya selalu bayar. Saya selalu transfer, tidak pernah, dan saya punya bukti transfernya lengkap, full begitu. Nah, hingga akhirnya masuklah puncaknya di tanggal 29 Agustus kemarin, di mana mereka ini melakukan satu upaya hukum gitu ya, di mana mereka tidak mengakui ijazah kami. Tidak mengakui ijazah kami, tidak mengakui kelulusan kami. Lah, saya tanda tanya, ada apa? Dan lucunya adalah sudah tidak diakui, mereka melakukan laporan polisi. Dilaporkannya Pablo Benua yang dituding menggunakan ijazah palsu mendapat perhatian luas dari publik. Bersamaan dengan kabar tersebut, Ketua Ikatan Pers Anti Rasuah atau IPAR, Obor Panjaitan, sempat mendatangi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Provinsi Banten untuk mengadukan sebuah perguruan tinggi yang diduga telah melakukan praktik jual beli ijazah. Pada para korbannya, pihak perguruan tinggi menjanjikan ijazah strata S1 tanpa harus menjalani proses pembelajaran baik tatap muka maupun daring atau kuliah jarak jauh. Obor Panjaitan berharap perguruan tinggi tersebut harus segera dilakukan pemeriksaan dan dicabut izinnya.
Dan berikut keterangan dari Obor Panjaitan atas dugaan praktik mafia pendidikan yang dilakukan. Telah terjadi praktik mafia pendidikan. Jadi yang kita laporkan di sini adalah universitasnya, perguruan tingginya, teman-teman. Tentu di wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, sebagaimana kewenangan daripada LLDikti 4 wilayah Jawa Barat dan Banten ini. Kebetulan ini wilayah Jawa Barat dan Banten di LLDiktinya ini, bahwa telah begini ya teman-teman, kita di sini bukan bernarasi, bukan beropini, tetapi berdasarkan aturan dan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi, bahwa telah kita dapati adanya praktik-praktik mafia pendidikan. Terjadi praktik-praktik non-prosedural, diduga malpraktek, bahwasanya seseorang atau beberapa orang patut diduga mahasiswa telah menjadi korban menurut undang-undang tadi, memperoleh ijazah tanpa melalui prosedur-prosedur riwayat akademik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tadi. Di pasal 46 dijelaskan ya, bahwa ijazah diperoleh oleh seorang mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ketika telah melewati semua tahapan-tahapan itu tadi, dan LLDikti mencatat riwayat, data, fakta-fakta dari mahasiswa tadi, mulai dari proses pendaftaran hingga pelulusan, dan diserah terimakanlah ijazah tadi. Ternyata fakta-fakta yang kita dapati ini, kebetulan nama kampusnya saya sebut aja ya, yang kita laporkan ini ya. Yang kita laporkan ini mengacu kepada amanat undang-undang yang saya sebutkan tadi, adalah yang berada di Kota Depok. Nah, praktiknya itu tadi, berdasarkan pengakuan dari beberapa, menurut undang-undang tadi itu kan korban. Bagaimana tidak korban, ijazahnya diberikan, tapi tahapan-tahapan akademik tadi tidak dilalui. Itu praktiknya. Artinya ada dugaan malpraktik dan jual beli, diduga ada jual beli ijazah. Isu adanya mafia pendidikan di perguruan tinggi bukan isu main-main. Atas hal itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi harus segera bertindak cepat melakukan pemeriksaan terutama pada perguruan tinggi yang disebut-sebut telah melakukan malpraktik pendidikan. Dalam sebuah wawancara di cumi-cumi.com, salah satu alumni bernama Aldo Saputra menceritakan jika dirinya mendapatkan ijazah tanpa harus mengikuti rutinitas pembelajaran pada umumnya. Dan inilah pengakuan dari salah satu alumni yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi tersebut. Pihak dari kampusnya datang, ya posisinya gitu kan, baru masuknya biasanya kalau ya abang tahu, kalau anggota kan biasanya kan penampungan terlebih dulu, pendidikan yang tambahan gitu lah bang. Nah di sana pihak dari pelopor bangsa datang untuk mempromosikan istilahnya lah bang, datang mempromosikan mungkin dengan persetujuan pimpinan bang, dengan persetujuan pimpinan dipromosikan, dan kita yang baru masuk itu dianjurkan untuk kuliah. Kan lebih dianjurkan ya wajib kuliah. Ya mungkin kalau kita mikir kan mungkin wajib kan bagus lah bang, untuk kita juga karir kita ke depannya kan bagus kuliah. Jadi yang mungkin ada berapa yang keberatan, ada yang iya aja gitu. Karena kita sebagai anggota ya taunya siap perintah aja kan bang. Ya udah kuliah dengan alasan pimpinan wajib kuliah. Jadi harus wajib kuliah gitu. Mungkin dikirakan 200 kurang nah bang. Karena satu resimen itu ada sekitar 200 angkatan saya, rating saya. Dari promosinya itu juga agak meringankan istilahnya bang, meringankan kita. Kita kan memikirkan kalau kita yang bekerja sambil kuliah kan susah kan bang. Nah jadi dia situ menawarkan, ibaratkan dari pihak kampusnya itu menawarkan 3 tahun kuliah langsung jadi tanpa harus mengikuti kuliah tiap hari gitu bang. Seperti kuliah-kuliah yang kita tahu gitu bang. Saya nggak pernah masuk kuliah bang, nggak pernah masuk kuliah. Zoom pun enggak, mungkin Zoom di awal-awal bang, awal-awal tuh Zoom. Awal Zoom cuma sekitar mungkin dalam seminggu tuh mungkin ada 2 kali atau 3 kali bang. Pas awal-awal mungkin sebulan rutin, pas saya berangkat tuh udah nggak ada lagi saya ikut Zoom, di penugasan nggak ada. Balik pun, habis itu mungkin perantaraan 2021-2022 saya pun nggak ada, jarang. Dengan mungkin ada yang bayar,
segini, nanti dikoordinir, selesai, udah nilainya ada gitu bang. Kalau untuk bayar mungkin 500, 300-an bang, kalau untuk apa semesternya. Itu tuh sistemnya kita tuh bang dipotong dari gaji kita bang. Jadi per bulan itu 1.300.000 per bulan bang, selama 3 tahun. Masih ada nanti pas di akhir kayak ada apa skripsi, uang apa toga untuk foto. Saya pun masih bertanya juga bang kampusnya kita. Yang saya harapkan sebenarnya kita kan bisa belajar dengan sepertinya kita kuliah kan bang, yang kita harapkan. Mungkin ya karena udah immingannya itu bang, kita pun yang ya, otomatis yang namanya kita pasti pengen yang enak juga kan bang istilahnya bang. Pengen enak, mungkin ada kemudahan atau kelonggaran dari pihak kampusnya ya, karena dia udah menjanjikan tanpa harus ikut ini, ikut itu, ikut ini selama 3 tahun dijanjikan dengan bayar segini langsung gelar sarjana gitu bang. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.